Untuk bahasa Jawa ya Mas. Saya pikir di sini nggak ada orang Bogor, saya pikir orang Madiun semua, jadi aku coro Jawa, saya mohon maaf. Yang pertama soal sehat. Jadi orang di dunia ini memang sibuk sama menang kalah, optimis pesimis, apa meneh, sehat sakit, kaya miskin. Saya tuh nggak punya kesempatan untuk kaya atau miskin, nggak punya kesempatan untuk lelah atau tidak lelah atau fresh, tidak punya kesempatan untuk menang atau kalah. Saya itu full menjalankan apa yang harus saya jalankan, dan itu waktunya tidak cukup. Kalau hanya 70 tahun, 80 tahun tidak cukup, karena saya tidak mencari apa-apa, saya ini menjalankan apa yang harus saya jalankan. Jadi ketika seminggu kemarin saya sama Mbak Via, saya pertama ke Frankfurt, kemudian naik kereta ke Brussels, itu semua acara non-stop. Kemudian dari Brussels ke Amsterdam, dari Amsterdam ke Den Haag, dari Den Haag ke Hannover. Itu nggak sempat lelah saya, karena saya tidak ingat lelah atau tidak lelah. Jadi tadi Anda sudah mengatakan bahwa ini yang kedua ya, bahwa roh itu yang menyangga jasad gitu ya. Nah jadi orang itu kebanyakan tujuan hidup ini, dalam hidup itu, sehingga Anda tuh lelah oleh tujuan Anda. Kalau Anda masuk hutan itu nggak usah mikir dolek duren, gue nek kon dolek duren tok, mikirmu duren tok kono pelem kok. Nanti ada mangga, Anda tidak merasa bermanfaat, Anda lewatin. Ada jambu, ada pemenalian, salah. Anda menjadi tidak perhatian. Saya tidak, saya masuk hutan, disuruh masuk hutan, saya masuk hutan. Apa saja yang saya jumpai, saya maknai, saya syukuri. Sehingga saya tidak punya kesempatan untuk lelah. Saya baru datang tadi malam, jam 7:30, dan saya harus hanya mandi, kemudian menemui teman-teman dari DPR yang ingin na'iyahan di halaman DPR. Saya temuin sampai jam 11:30 malam, kemudian saya baru balik, baru sempat buka-buka tas segala macam, terus ngetik dan seterusnya. Tiba-tiba sudah subuh dan saya tidak sempat tidur. Kemudian saya jam 8 saya sudah harus pergi ke Madiun dan seterusnya. Dan ini tadi karepku ya turu-turu dedek tapi gak kober, soalnya tempe enak ini sore-sore. Dan saya dulu kan di Gontor, bukan di pesantrennya, di desa Gontor. Tahun 62 saya sudah di sana. Jadi mbahmu cilik, aku sedek kono. Sehingga saya sangat romantis dengan sejumlah makanan di Ponorogo, di Madiun ini. Saya pernah sering jalan kaki Madiun Gontor terus menerus. Saya suka sama kuburan, saya suka sama rusep-rusep, saya suka sama sungai-sungai yang angker, saya suka sekali sama hantu-hantu dan berteman dengan mereka semua. Saya sempat tidak menghormati apa-apa karena semua itu ciptaan Allah, sehingga saya tidak punya tema lelah, saya tidak punya. Yo kadang-kadang sikil rada abuh titik, soalnya 14 jam non-stop di pesawat dari Frankfurt ke Taipei itu sekitar 14 jam, gak leren, gak opos, pokoknya rada abuh titik sikil, tapi tak pijeti terus sehingga tidak ada masalah. Sehingga ngantuk segala macam kita manage, gampang langgut, turunin kok gampang. Anda harus ini pesilat, Anda harus seperti Rasulullah. Rasulullah itu tidurnya tidak tertentu karena belum ada dokter waktu itu, sehingga tidak ada yang menasihati tidur jam 10 malam, bangun jam 4 pagi, tidak ada. Rasulullah itu tidurnya kapan saja sempat tidur. Kadang-kadang tidurnya senderan watu, kadang-kadang tengah-tengah ngantuk di insorwit, ono wong maling unta melok nguber ya. Jadi Rasulullah itu hidupnya bukan kayak saya kayak niru-niru Rasulullah. Jadi gak kober, pegel-pegel. Apa sebabnya gak kober? Karena saya gak ngejar apa-apa. Saya gak ngejar apa-apa. Kalau saya loncat ke lurah tadi ya Mas ya, kenapa demokrasi di Indonesia menjadi perdagangan? Ini bukan politik, ini sudah perdagangan, sudah jadi pasar. Sampai perdes ya, sudah jadi pasar. Sehingga yang paling berperan adalah botok. Asal-usulnya menurut saya karena kita ini berpancasila, tapi tidak percaya kepada rezeki Allah. Tidak percaya bahwa Allah itu maha pemurah kepada kita. Asalkan kita mengabdi, berbakti, dan beramal soleh, itu soal pangan, soal kekayaan, soal penghidupan itu urusan Allah. Yang penting kita kerja keras terus. Nah saya nggak nyari apa-apa. Anda tahu saya nggak jadi apa-apa tuh. Aku yuk jadi presiden juga, padahal nggak jadi presiden juga padahal. Aku kita jadi wong biasa ini ya wani apa menemek jadi pejabat kan gitu.
Saya nggak punya keterikatan apa-apa. Saya tidak punya, aku gak nuntoyong, hatiku gak nuntoyong apa-apa. Saya menjalankan apa yang Allah suruh saya lakukan, itu toh. Sehingga lelah itu masalah kedua, ya. Jamunya apa? Saya nggak pakai jamu karena saya tidak percaya kepada bon-bonan. Nek bal-balan yo desa yo arek di desa iku. Kalau saya minta bantuan jamu, vitamin, obat segala macam, berarti saya tidak sanggup berperang melawan kondisi saya sendiri. Maka saya berlatih untuk tidak pakai suplemen apapun, tidak jamu, tidak vitamin, tidak apapun. Gitu ya. Air saja. Minum itu air. Kalau teh bukan minum namanya. Teh kopi itu bukan minum. Teh kopi itu kenikmatan dikit. Kalau kopi itu yang penting serut, yang telu wis cukup. Ojo sak gelas kabeh. Dadi cilik serut ngono tok. Sing penting ku rasane ndek kene serut, panas piar ngono ya. Nek ngombe itu air. Kalau minum itu ya air, bukan teh, bukan wedang jahe, itu bukan minum namanya. Itu kuliner namanya. Kalau minum itu air. Gitu ya. Nah, karena kita tidak percaya sama rezeki Allah, maka apa saja kita perdagangkan. Karena kita tidak percaya bahwa kita akan bisa makan. Pak Muzamil nanti tolong jelaskan, dalam Islam itu ada 3 profesi. 1 ziro'ah, nandur. Nomor 2 sina'ah, teknologi bikin barang. Misalnya jagung dadi brondong, telo dadi gedhok, sapi dadi bakso, ya. Keluar dari rawon, itu namanya sina'ah, ya sina'ah ya Pak ya. Sina'ah. Yang ketiga tijaroh, memasarkan sesuatu. Sesungguhnya 3 orang ini, 3 pekerja ini harus menjadi satu. Orang yang nanam membutuhkan yang bikin hasil tanamannya, dibikin sesuatu supaya bisa dijual. Nah, bersatu sama yang jual. Yang jual harus menghormati orang yang bikin harus menghormati orang yang nanam. Negara seharusnya mempersatukan mereka bertiga. Kalau tidak, nanti ada broker-broker dan foto-foto yang merugikan ketiga-tiganya. Sampean juga, sampean nandur, upamanya apa wis? Beras wis. Pari ya. Terus kok dikulak, karo tengkulak. Mari ngono mbok digawa nang ndi terus engkon sampean kate mangan tuku beras sampean dhewe. Tapi regane wis 10 kali lipat. Nggih ta mboten? Itu karena negara kita tidak sayang kepada rakyatnya. Negara kita tidak punya ilmu silat. Negara kita tidak punya jurus. Menderita kayak apapun